Apakah Anda pernah merasa dihukum karena nilai akademik yang rendah? Pernahkah Anda mengalami situasi di mana nilai akademik yang kurang memuaskan langsung membuat Anda dicap sebagai individu yang bodoh, baik oleh guru, teman sebaya, bahkan mungkin oleh orang tua sendiri? Seolah-olah kegagalan dalam satu aspek langsung menentukan bahwa Anda tidak memiliki masa depan atau harapan. Saya pun pernah berada dalam posisi tersebut ketika seorang guru menyampaikan pernyataan di depan kelas yang membuat saya merasa seluruh potensi diri saya terhapus hanya karena angka di selembar kertas. Fenomena seperti ini bukanlah hal yang asing, terutama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Seringkali, kecerdasan seseorang hanya diukur melalui prestasi akademik. Jika seseorang berada di peringkat bawah, ia langsung diberi label sebagai individu yang tidak memiliki masa depan. Padahal, kecerdasan memiliki banyak bentuk logika, bahasa, musikalitas, kemampuan interpersonal, dan sebagainya. Artinya, nilai rendah dalam satu bidang bukan berarti seseorang tidak cerdas. Bisa saja ia justru memiliki potensi luar biasa di bidang lain, namun belum menemukan cara untuk mengasahnya. Melalui pembahasan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk memahami cara menjadi benar-benar cerdas. Bukan hanya pintar di atas kertas, melainkan memiliki kecerdasan yang berdampak nyata bagi kehidupan Anda dan orang lain. Selamat datang di Practical Tips, mari kita mulai pembahasannya. Hal yang paling saya sesalkan selama masa sekolah adalah ketika saya gagal di satu mata pelajaran, saya langsung dianggap gagal dalam segala hal. Seolah-olah masa depan saya sudah divonis suram sebelum saya memiliki kesempatan untuk berkembang. Bukan berarti nilai tidak penting, tentu penting. Namun bukan satu-satunya penentu kesuksesan. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa Anda bisa menjadi sangat cerdas tanpa harus bergantung pada validasi nilai akademik. Langkah pertama dalam menjadi cerdas adalah memiliki alasan yang jelas dan kuat mengapa Anda ingin mempelajari sesuatu. Tanpa motivasi yang kuat, semangat belajar akan cepat luntur. Misalnya, banyak orang mampu mempelajari berbagai strategi dalam permainan seperti Mobile Legends karena memiliki alasan, ingin menaikkan peringkat, unjuk kebolehan, atau hanya karena merasa tertantang. Sebaliknya, belajar di sekolah seringkali terasa membosankan, karena tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehidupan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan alasan pribadi yang bermakna. Apakah itu ingin membanggakan orang tua, ingin terlihat pintar di mata teman, atau bahkan ingin mendapatkan penghasilan? Menurut Denko, penulis Art of Focus, proses belajar merupakan bagian dari insting bertahan hidup manusia. Manusia pada dasarnya belajar ketika menghadapi masalah dan berusaha mencari solusi. Seperti halnya manusia purba yang akhirnya menemukan cara menyalakan api karena kebutuhan akan kehangatan. Itulah contoh belajar yang lahir dari tantangan. Dalam konteks modern, prinsip ini tetap berlaku. Ketika Anda merasa kesulitan belajar bahasa Inggris, otak Anda sebenarnya sedang merespon masalah dan mempersiapkan diri untuk belajar. Tugas Anda adalah menindaklanjuti dengan aksi, bukan mengabaikannya. Cari tahu melalui mesin pencari, tonton video pembelajaran, atau gunakan teknologi seperti ChatGPT untuk mendapatkan panduan. Saya terinspirasi oleh kutipan Bruce Lee, "Saya tidak takut pada orang yang berlatih 10.000 tendangan sekali, saya takut pada orang yang berlatih satu tendangan 10.000 kali." Fokuslah untuk menguasai satu keterampilan terlebih dahulu sebelum mencoba menguasai semuanya. Misalnya, jika Anda ingin menguasai bahasa Inggris agar bisa memahami film tanpa terjemahan, maka tekunilah hal itu secara mendalam, jangan hanya belajar setengah-setengah. Setelah menjadi ahli dalam satu bidang, barulah Anda dapat mengembangkan keterampilan lain. Menjadi pintar bukan berarti harus selalu mendapatkan nilai tertinggi di sekolah. Anda bisa menjadi pribadi yang cerdas dengan menemukan alasan yang kuat untuk belajar, menggunakan cara belajar alami manusia, yaitu dengan menyelesaikan masalah, dan fokus menjadi yang terbaik di bidang yang Anda pilih. 3 langkah ini, menemukan alasan, belajar dari masalah, dan fokus pada satu keahlian, akan membantu Anda menjadi pribadi yang benar-benar cerdas. Penilaian akademik mungkin penting, tetapi yang menentukan masa depan Anda adalah diri Anda sendiri.
Jika Anda memiliki cara atau pengalaman pribadi dalam belajar yang efektif, silakan bagikan melalui kolom komentar. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberi Anda semangat baru untuk terus berkembang.